Kayak gitu ya tadi unboxingnya ya. Jadi ya lumayan premium juga kalau dari boxnya dibanding sama ini ya Renova Zero, cuman ya begitu doang. Tapi jujur gue mulai mencintai tadinya sama si Zero ini, enak, dan bahkan gue sempat beli cartridge-nya yang masih belum gue buka, dan akhirnya potnya hilang dulu. It's okay lah, tapi sekarang gue punya ini. Cara kali ini tuh ganteng ya, ganteng, kebalik ya, nah gitulah ya. Jadi gue sekarang punya ini. Sekarang kita ceritain sedikit tentang UL AMOLED ini ya. Jadi mungkin kalau misalkan ini gimana sih gitu ya. Jadi gue buka dulu aja. Yap, oke. This one kebalik gak sih? Kebalik ya. Oke. Jadi di sini tuh ada cukup simpel. Di sini ada jam. Ini touchscreen juga. Jadi kalau misalkan kita mau ngatur-ngatur, di sini tinggal klik tombol 3 kali, 2, 3. Nah, di sini langsung ada pengaturan hari, tanggal, jam, sama ya itulah semuanya. Oke. Nah, di pojok sini nih kalau misalkan nggak kelihatan ya. Oke lah. Ya boleh lah. Oke, jadi itu ada pemberitahuan home-nya. Device ini bisa kalian matiin. Tekan 5 kali, 2 gapat mah. Goodbye. Tekan lagi 5 kali untuk nyalain, 2 gapat mah. Nah, jadi ini keren ya, ini berfungsi sebagai jam tangan. Dan tapi dia nggak always on display. Nggak always on ya, intinya nggak always on. Dia kalau misalkan nggak berapa lama gitu ntar dia mati sendiri layarnya, dan kita perlu kalau misalkan lagi dipakai gitu terus jam berapa sekarang, kita harus pencet dulu baru kelihatan jamnya. Ya itu mungkin untuk pemberitahuan berapa lama dia, itu mungkin untuk menambah daya tahan dari baterainya tersendiri ya. Oke. Gue pakai lagi ya, tangan gue gede ya, tangan gue gendut gitu, dan ini gue pakai fit banget, nggak fit banget sih, maksudnya masih tergolong longgar, dan dia sistemnya itu kayak kancing gitu ya. Jadi tinggal kayak gitu, di flap aja langsung masuk, dan terus udah masukin ke sini nih. Jadi oke. Nah kayak gini. Nah terus untuk membukanya gimana nih caranya? Kita nggak bisa langsung copot-copot gitu aja, dan ini cukup kuat. Nggak cukup kuat ya, mungkin nggak terlalu gampang. Nah, di sini ada tombolnya. Oke, bisa kalian lihat di sini tombolnya. Kita pencet. Oke, cet, lalu tarik. Nah, oke, ini kosong. Ada tulisannya AMO UL gitu. Di sini tulisannya UL apalah itu ya, UL gitu sama copyright bla bla bla. Dan ini adalah potnya. Nah, di sini ada mode piece-nya. Di sini ada mode piece-nya. Ya, ayolah ya, enggak. Nih. Di bawahnya ada USB dock-nya ya, buat ngecharge, buat di-charge lagi. Oke. Terus kapasitas dari cartridge-nya ini sekitar 2 mm ya, 2 mm. Jadi lumayan gede tampungannya. Oke, ini udah gua isiin, udah gua masukin liquid, jadi lumayan lah. Di sini gue pakai liquidnya Saltnik Milk. Ini strawberry cheesecake, lumayan enak, manis, jadi bisa ngerasain kalau misalkan ini dia keluar manisnya atau enggak. Oke, cara buka cartridge-nya gimana? Jadi di sini tuh ada grip ya, kita tinggal kanan kirinya tuh ada grip. Oke, kanan kirinya ada grip ya, tinggal kita tarik kayak gini. Set. Oke, nah di sininya oke, ini ada penutupnya gitu, karet penutup, tinggal dibuka seperti ini gini. Agak susah ya. Oke ya, terbuka seperti ini dan tinggal diisi. Oke, tutup lagi, dan karetnya lumayan bagus ya, nggak leaking ya, kering ya, bisa dilihat kering. Oke, ya nggak mau fokus ya, fokus lah, ini kering ya. Sekarang kita langsung fade. Ini gue diisi ya sama Saltnik yang tadi. Oke, coba bismillah.
Karena gue pemain baru di pod system atau close system seperti ini, dan gue baru ngerasain 2 dari device-nya. Yang sebelumnya Zero yang hilang, dan ini. Jadi gue bandingin ya, perbandingan gue ya, karena gue belum banyak referensi tentang pod system seperti ini. Jadi gue membandingkannya dengan Renova Zero. Mungkin kalian sudah, beberapa orang yang sudah menggunakan Renova Zero. Perbandingannya dengan ini adalah, ini terasa lebih manis. Ini kan strawberry cheesecake ya, strawberry-nya kerasa, cheese-nya juga kerasa, cheesecake-nya juga kerasa gitu. Tapi yang cons-nya ya, yang minusnya dari ini adalah mouthpiece-nya ini kecil banget, kecil. Jadi tuh, saat lu inhale ya, pas lu inhale gitu, berasa di bibir lu tuh panas karena ini kecil banget ya, karena ini kecil banget, dan lubang ini agak lumayan gede. Dan tarikannya itu dibandingin sama Renova Zero, menurut gua, opini gua ya, ya salah bisa benar. Menurut gua, kalau misalnya gua bandingkan dengan Renova Zero yang pernah gua rasain, ini lebih kebuka udaranya, sedikit, tapi masih padat gitu. Kayak apa ya, bayangkanlah kalau misalkan Renova Zero itu Samsung, ini filter nih, pas lagi lo sedot gitu masih ada tahanan dikit, tapi agak lebih kebuka lah udaranya dibandingkan sama Renova Zero yang cukup padat gitu. Dan untuk rasa ini lebih keluar gitu ya. Dan sorry, nah ini baterainya cuma 390 mAh kalau nggak salah ya, 300an lah ya, 300 mAh. Kalau misalkan gue salah, coba nanti diperbaiki ya, 300 mAh. Sedangkan yang Zero 650 mAh. Jadi dibandingkan dengan Zero, kenapa gue membandingkan dengan Zero, karena referensi gue nggak banyak untuk pod system. Gue baru mencoba yang itu. Jadi ya udah, ini baru gue pakai sekitar 1 hari, dan baterainya itu ini gue pakai 1 harian lah, baru nyampe kemarin. Dan ini barang baru nyampe kemarin dan belum gue cas sampai sekarang. Ini baterainya baru berkurang satu bar gitu, cukup awet, padahal lumayan gue sering pakai gitu ya. Gue nggak mau, itu berasa panas-panasnya. Oke. Jadi menurut gue pribadi, selama 2 hari pemakaian gue pakai AMOLED ini, pro-nya adalah tentu pertama, namanya pod system ya, semua orang udah tahu, lebih simple, lebih sederhana, lebih sederhana, lebih simple, tinggal pakai doang. Dan ini terobosan baru. Masukin ininya dulu, set. Salah ngasih gua, balik, masukin ininya, set, klik, nah pakai jam tangan. Ini enggak, jadi gak akan ada namanya hilang-hilang lagi kecuali misalkan gue memang pas lagi gue lepas semuanya terus hilang, ya itu memang udah nasib lah ya. Oke. Jadi plusnya tadi untuk inovasi ini keren banget. Belum ada, setahu gue sejauh ini belum ada vape berbentuk jam tangan. Dan secara mengejutkan, walaupun tampilannya seperti ini, ya tinggal berapa set, tinggal untuk tampilannya seperti ini, dia ngeluarin rasa cukup tebel, rasanya cukup tebel. Ini gue pakai liquid yang enggak Saltnik ya, namanya gue pemula ya, gue baru nyoba yang pod system. Ini gue pakai Saltnik ini ya, cukup murah lah ya harganya, 80 ribuan, dan kayaknya bukan liquid terkenal juga kayaknya ya, gue nggak tahu. Rasanya keluar. Bayangin kalau misalkan pakai liquid yang lebih tebal lagi, rasanya mungkin lebih enak. Consnya menurut gue ya, kekurangannya kalau menurut gue adalah ini pas lagi lu cocot nih pas gue cocot, pas kita inhale
ini mouthpiece-nya kerasa banget panasnya di bibir, jadi kayak gue harus ngelahap semuanya gitu loh, baru nggak berasa. Tapi kalau misalkan bener-bener lu pasin di mouthpiece-nya, di bibir sini berasa banget panasnya. Dan yang kedua konsepnya adalah ini inovasi jam tangan nih kan, ini jam tangan sekarang ini udah hampir semuanya water resistant. Jadi kadang-kadang nih, siapa tahu kita kan lagi naik motor gitu kan, tiba-tiba hujan, bukan HP doang yang lo harus simpan lagi di dalam jok motor atau mungkin lo plastikin, tapi ini juga jam tangan lo lepas lagi. Biasanya kan enggak ya. Dan misalkan gitu ya, tiba-tiba kita mau cuci muka atau bagaimana gitu, tanpa kita ingat ini masih nyantel di tangan kita gitu, terus kena air, ini nggak water resistant ya men. Jadi hati-hati. Tapi kalau misalkan ini bisa water resistant, lebih bagus lagi, lebih keren lagi inovasinya. Jadi kita nggak akan kelupaan lagi gitu ya. Bodo amat kalau kelupaan, kalau lagi hujan, lagi mau cuci muka, cuci tangan, kena air, bodo amat gitu. Tapi kalau sekarang ini hati-hati, jangan sampai lupa ini nggak tahan air itu. Terus baterainya ya kali ya, baterainya kecil untuk dia kan. Oh ya, layarnya touch screen. Terus dia nggak selalu always on gitu ya, nggak selalu nyala, harus kita klik dulu baru nyala. Kalau misalkan dia nyala mulu mungkin lebih bagus kali ya, lebih bagus gitu ya. Dan baterainya mungkin agak lebih digedein lagi gitu. Untuk cartridge-nya gue udah coba cek di Tokopedia, udah lumayan banyak yang dijual, jadi aman lah ya kalau misalkan kita pengen ada persediaan cartridge-nya lagi. Kalau yang bisa ngoprek ya bodo amat ya, silakan lu ngoprek sendiri gitu ya, gue nggak berani. Kayaknya itu cukup keren, set tinggal tempel. Jadi kita mau kemana? Oh nanyain jam berapa, woi jam berapa gitu. Mau nge-vape langsung gitu ya, enak. Oke, gitu aja curhatan gue yang agak nggak jelas soal device kita yang satu ini. Sedikit curhat juga tentang gue kehilangan device Pod, padahal belum gue curhatin, belum gue bikinin videonya, tapi udah hilang duluan. Lagi cinta-cintanya terus tinggal pergi kan gitu ya, jadi agak kurang gimana gitu. Semoga gue awet sama yang ini. Kalau kalian suka sama video-video kayak gini, kalau kalian mau gue untuk cari device unik lainnya yang kayak gini-gini, yang keren begini, inovasi unik, like dan subscribe video gue di channel gue ini juga. Subscribe video channelnya, like videonya, gimana sih ya begitulah. Oke, sampai jumpa di video gue yang lain. Siap.